Halo, apa kabar? Sahabat milenial di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, Bapak Ibu sekalian yang saat ini tetap ada di rumah. Doa dan harapan saya, kita semua sehat walafiat, dalam kondisi tetap bahagia. Saya banyak menerima chat dari WA ataupun Messenger, orang-orang mengeluh dengan situasi yang sedang terjadi sekarang ini. Mereka mengeluh tentang pekerjaan, mereka mengeluh tentang ekonomi, mereka mengeluh tentang bahan makanan, kondisi kegelisahan dan sebagainya. Tapi tahukah Bapak Ibu, sahabatku semuanya, akibat pandemik secara dunia global ini, ada 178 miliarder baru yang muncul dalam situasi ini. Salah satunya adalah owner daripada Zoom, aplikasi Zoom. Di HP Android itu ada. Dan mereka tahu memanfaatkan situasi ini karena mereka dapat memberikan solusi kepada seluruh penduduk dunia dalam menghadapi situasi ini. Jadi kita tidak boleh putus asa dan kita tidak boleh menyerah dalam situasi ini. Selalu ada solusi yang akan kita dapatkan. Saya teringat dengan cerita telur Columbus. Columbus dalam perjalanannya menuju ke benua Amerika, di atas kapal dia sedang memberikan teka-teki kepada para awak kapal yang bersama dengan dia, yaitu siapa yang bisa menegakkan telur ini berdiri di atas meja. Tapi tidak ada seorang pun yang dapat menjawab pertanyaan itu. Karena telur ini oval, bentuknya oval. Kalau diletakkan di atas meja, pasti akan jatuh. Tapi Columbus memberikan solusi untuk menegakkan telur ini. Dia pecahkan, maka telurnya berdiri. Sehingga muncullah sebuah temuan mengatakan bahwa ini telur Columbus. Artinya apa? Di tengah dunia yang tidak mungkin, yang mustahil kata orang, selalu ada solusi di dalamnya. Selalu ada jawaban, selalu ada jalan keluar. Karena kita anggap ini pencobaan-pencobaan yang kita hadapi sekarang secara mendunia tidak akan sampai membuat kita tertumbuk dan tidak mempunyai solusi. Asal kita mau, kita akan temukan solusi di dalam situasi yang sedang kita hadapi secara global saat ini. Saya ingin berbagi sebuah tips di tengah-tengah situasi yang menakutkan hiruk pikuk dunia sekarang ini. Sahabatku milenial, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, jangan takut. Kita harus temukan solusi. Waktu kita temukan solusi, maka kita akan menemukan namanya formulasi. Formulasi itu adalah cara kita menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dalam bentuk rumusan-rumusan yang akan menciptakan ide-ide baru atau cara-cara baru membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena setiap ujian pasti akan ada kelulusan. Setiap kelulusan kita pasti naik level. Saya teringat dengan revolusi industri yang terjadi di Inggris tahun 1750 hingga tahun 1850. Tembok-tembok yang ada di kota besar di Inggris itu dipenuhi dengan arang. Sehingga di sana ada sejenis ngengat atau seperti kupu-kupu namanya Biston betullaria yang berwarna hitam dan berwarna putih. Pada waktu itu, Biston betullaria yang berwarna putih populasinya sangat banyak sekali. Tapi ketika revolusi industri terjadi di Inggris, pelan-pelan menurun populasi daripada kupu-kupu, kita katakan gitu aja, kupu-kupu yang berwarna putih, tetapi populasi kupu-kupu berwarna hitam semakin meningkat. Dan ini menjadi sebuah pelajaran menarik. Ketika ada sebuah revolusi industri, maka akan muncul namanya seleksi alam. Kenapa kupu-kupu yang berwarna putih populasinya menurun? Karena mereka tidak bisa beradaptasi. Kupu-kupu yang berwarna putih populasinya semakin menurun. Karena kenapa? Mereka tidak bisa beradaptasi. Mereka tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang sedang terjadi, seperti udara yang semakin kotor, debu industri yang menyebar karena angin. Tapi berbeda dengan kupu-kupu yang berwarna hitam. Mereka bisa menyesuaikan diri. Yang bisa bertahan adalah kupu-kupu yang berwarna hitam. Dia bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan dengan perubahan yang sedang terjadi. Ini sama dengan seperti situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini. Pandemik global
yang namanya rasanya saya tidak ingin sebutkan. Ya, COVID lah, COVID-19, Corona. Ya, katakan seperti itu. Telah terjadi perubahan di dalam semua sistem, di semua cara bergaul kita. Kita mulai ada yang namanya social distancing, physical distancing, jaga jarak, mulai bersalaman dengan cara yang baru, tidak boleh bersentuhan. Dan semuanya itu menyebabkan banyak perubahan, khususnya di sektor ekonomi dan hubungan sosial antara kita. Yang dulunya kita ramah, setiap kali bertemu harus jabat tangan, tapi sekarang kita harus jaga jarak. Kita hanya bisa saling bersapa lewat media sosial dengan jarak minimal 1 meter atau 2 meter. Dan ini sangat berpengaruh. Ketika kita tidak siap beradaptasi, menyesuaikan diri dengan perubahan ini, akan banyak pengeluhan terjadi. Akan banyak kita mulai mengeluh, ekonomi saya, penjualan saya, sales saya semakin menurun, income saya menjadi tidak pasti. Bahkan banyak kawan-kawan kita yang kerja terpaksa harus di PHK karena situasi ini tidak memungkinkan orang untuk tinggal bersama dalam satu kantor lagi, sehingga ada jarak antara satu dengan yang lain. Ini mengganggu kinerja daripada sebuah perusahaan, mengganggu kinerja kantor, mengganggu kinerja kita dalam bisnis. Tetapi apabila kita bisa menyesuaikan diri dengan perubahan ini, maka kita akan termasuk seperti kupu-kupu hitam yang tidak akan punah karena kita bisa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Di balik situasi yang sedang terjadi, mari kita hadapi dengan tenang, dengan tawakal, dengan bijaksana. Sebab setiap masalah pasti ada solusi, setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Saya berdoa, semua sahabat milenial, kawan-kawanku, bapak ibu saudaraku, sebangsa dan setanah air, khususnya saudara-saudaraku yang ada di Morowali Utara, jangan takut, kita temukan solusi. Saya menemukan solusi sebagaimana kita mencontoh biston betularia hitam yang populasinya semakin meningkat, sementara biston betularia putih menurun pada waktu revolusi industri di Inggris. Ini menjadi pelajaran yang menarik. Mari kita bertahan sedikit lebih lama. Petinju legendaris namanya Muhammad Ali mengatakan, jika kamu bisa bertahan 1 menit lebih lama dari lawanmu, kamu pasti jadi juara. Kita perlu bertahan. Kita perlu bertahan. Kuatkan hati, kuatkan iman kita. Tetapi pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan di tengah situasi yang mulai bergejolak dan tidak menentu? Bagaimana kita bisa bertahan di situasi segala sesuatu serba terbatas? Atau mungkin harga barang-barang semakin naik? Saya mempunyai tips bagaimana kita bisa bertahan dalam situasi yang seperti itu. Yang pertama, kita harus punya harapan ke depan. Ada hope. Ada harapan ke depan. Harapan itulah yang membuat kita bisa bertahan di masa yang sukar. Ketika kita masih punya harapan, berarti Anda masih punya kekuatan untuk menjalankan kehidupan ini. Jangan pernah kehilangan harapan. Jangan pernah putus asa. Sebab kita percaya hari esok lebih baik daripada hari ini. Yang kedua, mari kita mengadakan perubahan internal. Ada changing di dalam kehidupan kita. Rubah. Dari situasi ini kita harus bisa beradaptasi. Dari kebiasaan kita yang bermalas-malasan, kebiasaan kita yang menunda-nunda waktu, kebiasaan kita yang menghabis-habiskan waktu. Mari kita rubah sekarang ini. Kita mulai menyesuaikan dengan adaptasi perubahan yang baru. Kita beradaptasi dengan perubahan yang baru. Dengan ada perubahan secara internal, saya percaya kita akan bisa menyesuaikan diri dengan pola kehidupan yang baru. Kita sangat bersyukur dengan adanya pandemik ini akan membuat suasana yang baru, pola yang baru. Karena saya melihat sepertinya Tuhan mau meriset alam ini, mau mengembalikan pada titik normal lagi, sehingga manusia bisa kembali kepada kemanusiaannya yang sejati tanpa embel-embel. Dulu kita bangga dengan pangkat kita bangga dengan keuangan kita bangga dengan gelar akademis kita bangga dengan jabatan kita. Dengan situasi yang sedang terjadi ini, Tuhan mau meriset alam semesta menjadi netral, normal kembali. Artinya, di balik peristiwa ini akan ada sebuah kehidupan yang baru, akan ada harapan yang baru. Hanya mereka yang mau bertahan bisa menangkap harapan-harapan baru yang akan terjadi ke depan. Yang ketiga adalah kita harus fokus pada perubahan. Sebab orang selalu mengatakan, change or die. Kalau Anda tidak berubah, Anda pasti mati. Kupu-kupu putih di Inggris tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa beradaptasi dengan perubahan yang baru. Pelan-pelan populasi mereka habis, tergantikan oleh populasi daripada kupu-kupu hitam. Saya percaya dengan situasi yang kita hadapi secara global, pandemik global ini akan memunculkan orang-orang hebat,
orang-orang super, orang-orang yang bisa mengatasi keadaan. Karena saya percaya kita akan bergerak menuju kepada perubahan. Siapa yang mampu bergerak menuju pada perubahan, dia akan muncul sebagai pemenang dalam kehidupan ini. Situasi yang kita sedang hadapi ini merupakan seleksi alam. Siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan menang. Sebab evolusi ini merupakan perubahan sifat yang akan diteruskan dari generasi awal ke generasi berikutnya. Artinya, kalau kita generasi ini, kita mempunyai kekuatan mental, kecerdasan dalam cara berpikir, kemauan, kekuatan spiritual bertahan di masa yang sukar ini akan menjadi warisan bagi generasi kita kelak. Itu sebabnya saran saya, harapan saya, Anda jangan menyerah, Anda jangan putus asa, Anda jangan mengeluh, karena Anda dan saya akan keluar menjadi pemenang. We are the champion yang akan kita wariskan pada generasi kita berikutnya. Saya ulangi sekali lagi, untuk bisa bertahan di masa-masa yang seperti ini, kita perlu punya harapan. Ada harapan. Harapan kita hari esok lebih baik dari hari ini. Yang kedua, mari kita mengadakan perubahan internal dalam kehidupan kita. Rubah cara-cara lama kita. Rubah pola hidup kita yang selama ini tidak produktif, yang selama ini tidak menguntungkan. Kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ingat, change or die, berubah atau mati. Dan yang terakhir, ketiga, mari kita fokus pada perubahan. Jangan fokus dengan masalah. Biarkan COVID-19, biarkan corona ini pasti akan berlalu. Kita berdoa bagi para tenaga medis, bagi pemerintah, bagi TNI Polri, semua mereka yang bergerak di garda depan, doakan mereka. Saya percaya situasi ini, masalah global ini akan berlalu. Yang akan muncul orang-orang hebat yang bertahan seperti Anda dan saya. Salam pemenang, harapan baru, semangat baru, hari esok lebih baik dari hari ini. Hadapi situasi ini dengan semangat yang baru. Jangan lupa berdoa, bersyukur, dan memperbaiki diri lebih baik. Salam sukses dari saya, Victor Walirante.